Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Namun sebelum dimulai, ya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita masuk pada pembelajaran daring kelas 5, yaitu mata pelajaran IPA. Kita ada pada bab organ pernapasan hewan dan juga pernapasan manusia. Materi inti subtema 1, kita kompetensi dasar 3.2. Organ pernapasan hewan itu berbeda-beda. Alat pernapasan pada hewan dipengaruhi oleh keadaan tubuh dan tempat hidupnya. Jadi kalau tempat hidupnya di air atau di darat pasti tidak sama. Adapun contohnya adalah ini, ada hewan cacing tanah, ya, itu bernapas dengan organ pernapasan namanya kulitnya, permukaan kulit. Serangga atau insekta itu dengan trakea. Ikan itu bernapas dengan insang. Katak itu kalau kecil dengan insang, besar menggunakan paru-paru dan kulitnya. Yang reptilia itu reptil itu menggunakan paru-paru. Sedangkan burung atau alves itu menggunakan paru-paru dan ada bantuan dari bundi-bundi udara. Sedangkan yang terakhir yaitu tentang mamalia. Binatang mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Pernapasan pada hewan, ya. Di sini sebutkan ada contohnya cacing dulu adalah, ya. Pada cacing, permukaan kulit adalah tempat pernapasan pada cacing. Ya, cacing itu kulitnya harus tetap lembab untuk mempermudah proses pernapasan. Yang kedua ada burung. Bundi-bundi udara itu membantu pernapasan burung saat terbang, ya. Nah, itu ada gambarnya, itu burungnya terbang, ya. Yang selanjutnya ada pada tahap berudu, katak bernapas dengan insang. Kita masih kecil itu bernapas dengan insang, ada insang luar dalam, ya. Semakin besar itu insangnya mengecil seiring bertumbuhnya paru-paru. Mamalia air seperti paus muncul ke permukaan ke air secara berkala untuk menghirup oksigen. Paus itu bukan ikan, ya, tapi mamalia air, ya. Dia juga melahirkan dan juga menyusui. Pernapasan pada hewan mamalia. Yang pertama, mamalia itu ada kucing, kuda, sapi, kerbau, kambing. Nah, kalau ada mamalia darat, ya, mamalia laut ada paus, lumba-lumba, dugong gitu, ya. Nah, ini pada mamalia darat ada hidung, faring, trakea, ada trakea tenggorokan, ya, ada bronkus, ya, bronkiolus sampai dengan alveolus itu, ya. Nah, sedangkan pada mamalia air ada dari gigi, ya, ada laring juga, langsung dari mulut ke laring. Terus pada dari laring itu ke paru-paru langsung, ya, nggak ada namanya bronkusnya juga. Jadi seperti pada contohnya gambar itu, ya, pada lumba-lumba itu hampir sama pada setiap mamalia air, ya, itu susunan organnya seperti itu. Nah, kita pindah pada pernapasan pada hewan amfibi. Amfibi itu bisa hidup di dua daerah, di air dan juga di daratan. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih kecil, berupa kecebong atau kecil, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan dari atas lembaran kulit halus itu yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Pindah ke insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa itu bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya yang lembab, ya. Di dalam paru-paru dapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen itu diserap dan karbon dioksida dikeluarkan, ya. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah atau lembab, ya, untuk memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Jadi kalau kalian lihat, meskipun katak itu katak yang darat, murni darat, ya, kodok bangka, itu kulitnya lembab, ya, meskipun nggak basah darat air, nggak lembab, ya. Apalagi yang katak yang istilahnya domainnya itu di dua daerah air atau darat, itu pasti lebih lembab lagi. Pernapasan pada hewan burung atau alves. Nah, ini beda lagi. Nah, seperti pada gambar tersebut, ya, untuk ada susunan sistem pernapasan pada burung, ya.
mulai dari batang tenggorokan. Nah, masing-masing itu terdiri dari satu pasang, ada dua. Yang pertama ada pundi-pundi udara pangkal leher, ya, pangkal leher kayak gini, ya. Yang kedua, yang B, yaitu pundi-pundi udara antar tulang kelangka, ya, selangka itu. Ya, yang C, yaitu yang bawahnya lagi, yaitu pundi-pundi udara dada depan, ya, pundi udara depan. Nah, selangnya itu adalah ada paru-paru, baru masuk di paru-paru. Setelah paru-paru ada pundi-pundi udara dada belakang, ya. Ada jedanya, ada dada depan, baru paru-paru, satu dada belakang. Yang terakhir ada pundi-pundi udara bagian perut. Nah, keunikan burung ketika terbang, ya, itu dia terbang itu tetap bernapas, menghirup oksigen juga, tapi dibantu oleh pundi-pundi udara. Ya, ketika ada udara masuk itu gak langsung masuk paru-paru, tapi tampung dengan pundi-pundi udara. Dia menghembuskan napas baru lewat paru-paru, ya. Kalau tidak ada pundi-pundi udara, paru-parunya nggak kuat burung itu bernapas ketika terbang. Dia pasti paru-parunya akan hancur di udara. Alasannya apa ya? Meledak, ya, nggak kuat. Ketika udara langsung masuk ke paru-paru, paru-parunya akan mengembang dengan cepat, akan bablas, hancur. Tapi dengan ada pundi-pundi udara, disaring dulu ke pundi-pundi udara, baru kalau mau melepaskan karbon dioksida, dia baru lewat paru-paru, itu ya. Pernapasan pada hewan cacing tanah. Nah, cacing tanah itu bernapas menggunakan permukaan kulit, ya, respirasi integumenter. Jadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen itu di kulit, yaitu kulit cacing yang ada kapiler-kapillernya, ya. Cacing bernapas secara difusi, yaitu cacing darat menggunakan kulitnya, yang cacing air itu menggunakan insang, ya. Sama leper pinupin atau cacing biasa banyu garam, ya, karena apa? Pliket menutup pori-porinya, sulit bernapas. Cacing bernapas menggunakan kulit, ya. Ketika cacing dipotong ada gambar tampilan seperti itu, ya. Ya, itu ada yang biru itu karbon dioksida, yang merah oksigen. Di pertukaran udara di situ, ya. Itu gambaran tentang sistem apa istilahnya, bukan sistem, ya, istilahnya itu pertukaran udara pada cacing. Pernapasan pada hewan reptil, ya. Reptil itu ya ada kadal, ular, buaya. Nah, pada ular itu terjadi dari apa? Ada hidung, ada trakea juga sebenarnya, ya. Terus ada laring juga, ya. Ada juga paru-parunya. Sedangkan pada kadal, katakan itu, ya, gambar kadal itu ada lubang hidung, ada gratis, ada trakea ya, tenggorokan, ya. Terus tulang rusuk yang melindungi paru-paru. Nah, itu adalah gambaran tentang sistem pernapasan pada reptil, ya, pada ular ataupun binatang melata lainnya. Reptil itu bernapas menggunakan paru-paru, tetapi beberapa reptil mengambil oksigen dibantu oleh lapisan kulit di sekitar kloaka. Ya, kloaka itu jaringan pembuangan yang paling akhir. Sistem pernapasan pada reptil dimulai dari rongga hidung yang berada di ujung kepala dan atau moncong, kemudian masuk ke trakea, bronkus, lalu ke paru-paru, ya. Tadi yang selanjutnya, paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk seperti gambar ada itu, ya. Terus ada lagi karakteristik paru-paru reptil. Yang pertama, berada dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Yang lebih sederhana, fungsinya untuk memperbesar permukaan pertukaran gas. Dan pada reptilia pertukaran gas tidak efektif. Ketika reptil berada di darat itu bernapas dengan paru-paru, namun kita reptil berada di air itu pernapasan dengan kloaka, biasanya ular biasanya, ya. Selanjutnya ada tipe respirasi reptil, respirasi pernapasan, ya, yaitu pernapasan paru-paru, pernapasan kulit, ya. Untuk yang hidup di air itu menggunakan kulit, ya. Ventilasi paru-paru pada reptil itu sangat penting dalam proses pertukaran gas. Udara masuk karena rongga dada membesar dengan bantuan tulang rusuk. Jadi inspirasi, menghirup udara, inspirasi itu, ya, dilakukan secara aktif, sedangkan ekspirasi secara pasif. Jadi mengeluarkan udara itu tidak secara sengaja, ya.
Pernapasan pada ikan. Alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces ya. Semua makhluk hidup termasuk ikan itu memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab ya. Pada gambar tersebut sudah ada tuh ya. Nah, anatomi insang itu ada gambar ikan ya, ada lengkungan insang, ada aliran air yang masuk ke mulut ikan ya. Kemudian airnya itu kan mengandung oksigen, itu dikeluarkan lagi melalui insang, tapi oksigennya terjaring di dalam tubuh ya. Ada namanya filamen insang ya, ada pembuluh darah. Nah, itu ada sistem pernapasan pada hewan atau ikan, hewan ikan ya, disebut dengan Pisces ya, seperti nama bintang ya. Pernafasan pada hewan serangga. Pada serangga, pertukaran gas dari jaringan dengan udara dilakukan dengan menggunakan sistem pembuluh trakea ya. Seperti apa alurnya? Yaitu ada spiracle menuju trakea, trakea ke trakeola, trakeola menuju jaringan. Umumnya spiracle terbuka saat terbang dan tertutup saat istirahat. Contohnya serangga itu ya belalang ya, seperti pada gambar sudah ada gambar belalang. Sistem pernapasan dengan menggunakan trakea bercabang-cabang membentuk trakeola ke seluruh sel tubuh. Difusi ya, difusi itu dua macam, ada oksigen dan karbon dioksida, itu tidak membutuhkan darah ya, langsung. Nah, kantong udara atau air sac, air itu udara dalam bahasa Inggris, sac itu kantongnya, fungsi untuk menyimpan udara. Itu termasuk pada serangga dalam air atau akuatik, atau mengeluarkan suara keras dalam rangka menakut-nakuti mangsa. Ada serangga bisa mengeluarkan keras, bisa ada seperti jangkrik, ada garengpung atau klik ke buanter. Nah, itu sebenarnya untuk menakut-nakuti pemangsanya ya. Organ pernapasan manusia yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara yang berfungsi menyaring kotoran dan menyesuaikan suhu udara. Nah, di dalam hidung sampan ada bulu-bulu halus, itu kalau ada kotoran masuk itu akan tersaring sehingga sampan akan bersin ya, atau gebres, itu ada berarti ada kotoran tersaring. Yang kedua trakea atau tenggorokan, itu menyaring udara dan menghubungkan hidung dengan paru-paru. Dan yang ketiga ada paru-paru, yaitu organ utama pada pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini adalah namanya bronkus, yaitu cabang batang tenggorokan yang mengalirkan udara ke paru-paru baik yang kanan maupun paru-paru yang kiri. Dari bronkus ada cabangnya lagi namanya bronchiolus, yaitu cabang dari bronkus ya. Sedangkan dari bronchiolus artinya menuju yang namanya alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran antara O2 dan CO2 itu terjadi pada alveolus di dalam paru-paru ya. Proses pernapasan manusia. Yang pertama, udara masuk hidung dan disaring di hidung. Yang disaring apa? Kotorannya biar nggak masuk. Makanya di hidung kalian ada bulu atau rambut-rambut tipis. Tidak ada kotoran debu masuk, nyantol yang sama bersin. Nah, itu ya, kayak keluar lagi. Udara masuk ke trakea dan saring untuk kedua kalinya melalui tenggorokan atau kerongkongan. Ada saringannya lagi, kesamaan tersedak udara watuk kayak akhirnya ya. Yang ketiga, udara masuk ke bronkus dan terus dibawa ke bronchiolus, lalu ke alveolus dan yang terdapat di dalam paru-paru. Dan yang keempat, di alveolus terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tadi sebutkan, jadi pertukaran O2 dan CO2 itu di alveolus. Udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan kembali melalui hidung. Jadi masuknya lewat hidung, keluarnya juga lewat hidung. Misalkan lewat mulut bisa saja, tapi yang tanpa kita sadari itu, yang tanpa kita instruksikan itu lewat hidung ya. Jenis-jenis pernapasan pada manusia. Yang pertama ada pernapasan dada. Jadi pertama udara masuk melalui hidung ya. Nah, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, volume rongga dada kan membesar. Nah, itu inspirasi ketika menarik napas, ketika melepaskan napas nah itu pada ekspirasi, tulang rusuk turun karena otot
interkosta berrelaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil. Ya itu ini termasuk pernapasan dada atau diafragma, kan ya. Yang pertama ada pernapasan dada atau pernapasan diafragma. Nah, ini adalah yang kedua, jenis pernapasan manusia yang kedua, yaitu pernapasan perut. Ketika udara masuk, ya, itu otot diafragma kontraksi, ya, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Itu inspirasi, ya, inspirasi atau menghirup udara. Ketika melepaskan udara atau ekspirasi, otot diafragma relaksasi, nyantai, ya. Otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, sehingga volume rongga dada itu lebih mengecil. Sebenarnya hampir sama dengan pernapasan dada, jadi gak jauh beda antara pernapasan perut dan pernapasan dada. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.